warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10. Di sini kami akan mempresentasikan audit siklus penggajian dan personalia. Sebelum kami menyampaikan materi tersebut, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Dewi Sri Mulyaningsih dengan NPK 1118000000146. Saya Novia Safa Marwa dengan NPK 133. Ya, nama saya Cipta Diraharja dengan NPK 11180000105. Pada slide ini, di sini dijelaskan tujuan dari pembelajaran. Yang pertama itu dapat mengidentifikasi akun dan transaksi dalam siklus penggajian dan personalia. Yang kedua, di sini kita dapat menguraikan fungsi bisnis dan dokumen serta catatan terkait dalam siklus penggajian dan personalia. Yang ketiga, di sini kita dapat memahami pengendalian internal dan merancang serta melaksanakan pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi untuk siklus penggajian dan personalia. Dan yang terakhir, kita dapat merancang dan melaksanakan pengujian atas rincian saldo akun dan untuk transaksi akun-akun dalam siklus penggajian dan personalia. Tujuan keseluruhan dari audit siklus penggajian dan personalia adalah untuk mengevaluasi apakah saldo akun yang terpengaruh oleh siklus tersebut telah dinyatakan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum. Akun yang umum dalam siklus penggajian dan personalia ialah menggunakan akun T. Akun-akunnya sebagai berikut ini. Yang pertama, upah gaji, bonus, dan komisi akrual. Yang kedua, kas di bank atau cash in bank. Yang ketiga, pemotongan pajak penghasilan dan pengurangan lainnya. Yang keempat, beban pajak gaji akrual. Dan yang terakhir, tenaga kerja langsung. Fungsi bisnis dalam siklus penggajian dan personalia serta dokumen dan catatan yang terkait. Yang pertama, fungsi bisnis personalia dan kesempatan kerja. Ini merupakan Departemen Sumber Daya Manusia menyediakan sumber yang independen untuk mewawancarai dan merekrut personel yang memenuhi kualifikasi. Departemen ini juga merupakan sumber catatan yang independen bagi verifikasi internal atas informasi upah, termasuk penambahan dan penghapusan gaji, serta perubahan upah dan pengurangan. Di sini dokumen dan catatan yang terkait, yaitu catatan personalia, formulir otorisasi pengurangan, dan formulir otorisasi tingkat pembayaran. Yang kedua, ada fungsi bisnis pencatatan waktu dan persiapan penggajian. Merupakan hal yang penting dalam audit penggajian karena mempengaruhi secara langsung beban penggajian dalam setiap periodenya. Dokumen dan catatan yang terkait ialah seperti kartu waktu, tiket waktu kerja, file transaksi penggajian, jurnal atau daftar penggajian, dan file induk penggajian. Untuk fungsi bisnis yang ketiga, yaitu pembayaran gaji, di mana dokumen dan catatan yang terkaitnya merupakan cek gaji dan rekonsiliasi rekening bank penggajian. Lalu, fungsi yang terakhir merupakan fungsi bisnis penyiapan SPT pajak penggajian dan pembayaran pajak. Dokumen dan catatan yang terkait seperti formulir W2 merupakan formulir yang dikirim kepada setiap karyawan yang mengiktisarkan penghasilan karyawan selama tahun kalender, termasuk pembayaran kotor, pemotongan pajak penghasilan, dan pemotongan jaminan sosial. Lalu ada SPT pajak penghasilan yang merupakan formulir diserahkan ke unit pemerintah lokal untuk menunjukkan pembayaran pajak yang dipotong pajak perusahaan. Di slide selanjutnya ini ada penjelasan tentang metodologi untuk merancang pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Yang pertama itu adanya pemisahan tugas yang memadai, di mana itu maksudnya adanya pemisahan tugas
antara divisi yang lain dengan divisi satu dengan divisi yang lain. Ambil contoh adanya pemisahan tugas antara pemberi gaji yaitu Selanjutnya HRD, itu ada otorisasi dan yang pemisahan tepat. tugas antara Otorisasi yang tepat menghitung itu gajinya maksudnya tersebut. ini di mana Departemen Sumber Daya ini tuh independen. Artinya yang Departemen Sumber Daya ini tuh tetap menjadi peran utama dalam siklus penggajian dan personalia, di mana untuk mengotorisasi misalkan mengotorisasi penambahan atau pengurangan karyawan. Yang ketiga itu ada dokumen dan catatan yang memadai. Dokumen dan catatan yang memadai itu tergantung dari sistem penggajiannya. Intinya dokumen dan catatan yang memadai itu perlu, di mana untuk mengakumulasi biaya penggajian menurut pekerjaan dan penugasannya. Dan selanjutnya ada pengandaian fisik terhadap aset dan catatan. Kemudian ada pengecekan yang independen atas kinerja, di mana tuh untuk menghitung penggajian tuh harus diverifikasi secara independen gitu oleh si Departemen Sumber Daya Manusianya itu, atau misalkan kita sebut divisi untuk pemberi gaji, nah atau HRD, di mana seorang HRD itu harus bertanggung jawab nih untuk atas mereview output penggajian, untuk melihat setiap ada nggak nih salah saji atau jumlah yang tidak biasa, seperti itu. Selanjutnya itu ada penyiapan formulir pajak penggajian juga, terus ada pembayaran potongan pajak penggajian dan potongan lainnya secara tepat waktu. Kemudian ada hubungan antara penggajian dan penilaian persediaan. Terus ada pengujian atas karyawan yang tidak ada. Nah, kalau itu maksudnya auditor tuh menelusuri gitu transaksi yang dicatat dalam jurnal penggajian ke Departemen Sumber Daya Manusianya ini, atau misalkan kita sebut HRD, untuk melihat nih apakah karyawan ini benar-benar bekerja dalam periode penggajian tersebut atau tidak. Kemudian pengujian atas kecurangan waktu juga hampir sama dengan pengujian atas karyawan yang tidak ada, cuman bedanya itu kalau pengujian atas kecurangan waktu misalkan di mana si karyawan tuh harusnya bekerja 8 jam, tapi nyatanya dia itu bekerja kurang dari 8 jam. Nah, makanya auditor harus menelusuri lebih lanjut lagi. Terus yang terakhir ada laporan beban yang curang gitu. Di slide selanjutnya ini ada yang namanya merancang dan melaksanakan pengujian atas rincian saldo untuk akun kewajiban dan beban. Di sini ada 2 tujuan audit yang berkaitan dengannya, yaitu pertama, akrual dalam neraca saldo telah dinyatakan pada jumlah yang benar. Maksudnya akrual dalam jumlah yang benar ini, jadi catatan akrual dengan catatan neraca saldonya ini tuh sama atau akurat. Terus kedua itu ada transaksi dalam siklus penggajian dan personalia telah dicatat pada periode yang benar atau pisah batas. Pisah batas di sini tuh adanya periode sebelumnya dengan periode yang sekarang atau sebaliknya. Di slide selanjutnya ini ada akun kewajiban yang kita harus ketahui. Nextnya itu ada gaji dan upah akrual. Gaji dan upah akrual tuh misalkan seperti gaji atau upah akrual yang sudah dibebankan tapi belum dibayar gitu. Kemudian juga ada komisi akrual dan bonus akrual, dia sama juga pengertiannya, cuman untuk komisi ini sesuai dengan perjanjian perusahaannya terhadap karyawan tersebut, dia tuh dapat komisi atau enggak, seperti itu. Kemudian ada pembayaran cuti liburan, cuti sakit, atau tunjangan akrual lainnya. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang keenam, terdapat pajak penggajian akrual. Seorang auditor harus memverifikasikan dengan memeriksa formulir pajak yang telah disiapkan pada periode selanjutnya untuk menentukan jumlah yang sudah harus dicatat sebagai kewajiban pada tanggal neraca. Lalu, yang ketujuh, terdapat pengujian atas rincian saldo untuk akun beban. Auditor hanya perlu melakukan pengujian tambahan terhadap akun-akun yang terdapat pada laporan laba rugi. Lalu, yang kedelapan, terdapat kompensasi pejabat. Auditor harus memverifikasikan apakah total kompensasi pejabat merupakan jumlah yang telah diotorisasi oleh Dewan Direksi.
9 terdapat komisi. Auditor dapat memverifikasikan beban komisi dengan relatif mudah jika tingkat komisi sama untuk jenis setiap penjualan dan informasi penjualan yang diperlukan terdapat dalam catatan akuntansi. Yang ke-10 terdapat beban pajak penghasilan, yang ke-11 terdapat total penggajian, yang ke-12 terdapat tenaga kerja kontrak, dan ke-13 terdapat tujuan penyajian dan pengungkapan. Maksudnya pengungkapan di sini yaitu pengungkapan diperlukan untuk transaksi siklus penggajian dan personalia, yaitu dengan auditor menggabungkan prosedur audit yang berhubungan dengan keempat tujuan penyajian dan pengungkapan dengan pengujian atas rincian saldo untuk akun kewajiban dan akun beban. Selanjutnya, saya akan melanjutkan materi yaitu merancang dan melaksanakan prosedur analitis untuk siklus penggajian dan personalia. Pada prosedur analitis, yang pertama, 1. Membandingkan saldo akun beban penggajian dengan tahun-tahun sebelumnya. Salah saji yang mungkin terjadi, yaitu salah saji akun beban penggajian. Yang kedua, membandingkan tenaga kerja langsung sebagai persentase dari penjualan dengan tahun-tahun sebelumnya. Salah saji yang mungkin terjadi, yaitu salah saji tenaga kerja langsung dan persediaan. Yang ketiga, membandingkan beban komisi sebagai persentase dari penjualan dengan tahun-tahun sebelumnya. Salah saji yang mungkin terjadi, yaitu salah saji beban komisi dan kewajiban komisi. Yang keempat, membandingkan beban pajak penggajian sebagai persentase dari gaji dan upah dengan tahun-tahun sebelumnya, disesuaikan dengan perubahan tarif pajak. Salah saji yang mungkin terjadi, yaitu salah saji beban pajak penggajian dan kewajiban pajak penggajian. Yang kelima, yaitu membandingkan akun pajak penggajian akrual dengan tahun-tahun sebelumnya. Salah saji yang mungkin terjadi, yaitu salah saji pajak penggajian akrual dan beban pajak penggajian. Berikut adalah wajib pajak yang dipotong PPh Pasal 21. Yang dipotong PPh Pasal 21 adalah wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan di Indonesia dari pemotong pajak yang terdiri dari pegawai, penerima uang pesangon, bukan pegawai, dan lain-lain. Pada slide ini terdapat 7 poin-poin yang termasuk dalam penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26. Nah, berikut ini adalah contoh formulir untuk SPT Pajak Penghasilan PPh 21. Terima kasih.